dari sudut pandang saya pribadi itu ada dua hal sebenarnya. Yang pertama dari faktor eksternal dan internal, tentunya ada di diri kita sendiri. Dari narkoba sendiri itu akan menyebabkan sebuah ketergantungan ataupun kita hilang sadar, dan itu pun istilahnya yang paling berbahaya sih dalam narkotika itu adalah ketergantungan itu. Halo teman-teman, balik lagi di Discuss with Porseni. Perkenalkan, nama aku Yusufi Bima Syabil. Aku dari angkatan 2022 selaku staf ahli Porseni. Nah, hari ini aku ditemani narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa BEM FAPET UPI 2023, Mas Dika Adi Pratama. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana, Mas, kegiatannya? Alhamdulillah sih berjalan dengan lancar. Lagi sibuk nih sekarang, lagi sibuk ngapain nih? Bukan sibuk sih, cuma kewajiban aja. Kewajiban. Udah mulai ngurus skripsi ya lagi? Alhamdulillah masih belum untuk pemindahan reproduksi. Oh, masih belum? Iya. Jadi gini, Mas, kita nih Discuss with Person ini lagi ngebahas tentang Hari Anti Narkoba nih. Jadi aku ada beberapa pertanyaan buat Mas Diki mengenai narkoba. Nah, jadi apa nih, Mas, yang Mas ketahui nih tentang narkoba? Terus tanggapannya juga gimana, Mas? Oke, sebelumnya kalau kita membahas terkait narkotika atau narkoba ini sebenarnya adalah sebuah permasalahan yang emang dari dulu sampai sekarang udah ada, dan itu bukan hanya dilakuin oleh mahasiswa, tapi artis maupun pejabat juga misalnya mengkonsumsi itu. Kita tidak dapat memungkiri akan hal itu. Tapi kalau terkait narkotika sendiri kan, narkotika merupakan istilahnya tanaman atau obat-obatan yang dalam bentuknya itu sintesis maupun semi sintesis. Dan untuk dari narkoba sendiri itu akan menyebabkan sebuah ketergantungan ataupun kita hilang sadar, dan itu pun istilahnya yang paling berbahaya sih dalam narkotika itu adalah ketergantungan itu. Oke. Kan sekarang nih zaman now nih, Mas, anggapannya. Jadi banyak nih pemuda-pemuda udah kecanduan narkoba nih. Nah, faktor-faktornya itu apa aja sih, Mas, yang bisa ngebuat orang tuh jadi kecanduan sama narkoba? Jadi kalau dari sudut pandang saya pribadi itu ada dua hal sebenarnya. Yang pertama dari faktor eksternal dan internal, tentunya ada di diri kita sendiri. Kalau kita membahas terkait faktor eksternal sendiri, pada saat ini ya lingkungan sangat berpengaruh. Apalagi sekarang kita dimudahkan dengan akses di mana seorang mahasiswa yaitu di sini adalah jauh dari keluarga, jauh dari kerabat, dan jauh dari pengawasan orang tua, istilahnya itu. Itu merupakan salah satu celah di mana kita juga memiliki kesempatan itu. Dan tidak hanya itu, faktor lingkungan, teman, dan lain sebagainya itu adalah faktor juga yang akan mempengaruhi. Tapi di luar faktor-faktor eksternal terdapat faktor internal, yang dimana di sini tentunya diri sendiri adalah salah satu hal yang mengambil keputusan. Salah satu hal yang nantinya akan mengkonsumsi narkoba itu adalah tergantung dari diri kita sendiri. Kembali lagi bahwasanya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai istilahnya penerus generasi bangsa harus akan tahu hal itu, bahwasanya kita di sini berdiri bukan hanya untuk masa depan kita sendiri, kita berdiri untuk masa depan dari negara ini. Betul banget tuh. Luar biasa banget jawaban dari Pres nih. Terus biasanya kan orang-orang yang pakai narkoba, pakai barang-barang haram itu biasanya kan ada dampaknya nih, Mas. Yeah. Nah, itu tentu kan dampaknya buruk banget bagi entah itu kesehatan, kejiwaan. Itu biasanya apa aja sih, Mas, dampaknya? Oke, kalau kita melihat dampak pada saat ini banyak contoh di kalangan artis maupun dari kalangan kita sendiri, banyak sebenarnya di lingkungan kita. Jadi untuk terkait dampak negatifnya dalam hal ini tentunya yang pertama yaitu terkait kecanduan. Karena dimana kecanduan ini ketika kita istilahnya terikat oleh sesuatu, maka kita akan keberlanjutan. Dan di sini ketika kita tidak dapat memenuhi kebutuhan itu, maka kita akan mengusahakan bagaimana caranya kita tetap mengkonsumsi narkoba. Dan itu salah satu istilahnya penyebab tindak kejahatan selanjutnya. Dengan cara upaya bagaimana cara untuk mendapatkan barang tersebut. Kemudian secara kesehatan juga banyak kekurangannya, bahwasanya
di sini kita tidak hanya terkait kecanduan terkait narkotika sendiri, bahwasanya tentunya ada aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan, bahwasanya di kesehatan sangat berpengaruh, bahwasanya ini istilahnya dalam psikis, dalam psikolog juga istilahnya dalam otak itu juga berpengaruh terkait kita mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Betul banget, dampaknya jelek banget ya Mas Iya. ya buat pemuda terutama sebagai penerus generasi bangsa kan. Terus gimana ya Mas ya, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa tuh buat menghindari narkotika, terus miras dan barang-barang haram lainnya di masyarakat tuh? Oke, jadi pengalaman saya sendiri yaitu kita harus berangkat dari diri kita sendiri. Yang pertama bahwasanya kita harus sadar akan hal itu, kita harus sadar akan hal negatif itu. Ketika kita sudah sadar akan negatif, lingkungan itu hanya sebatas pengaruh kecil sebenarnya. Meskipun tergantung dari diri kita sendiri, apakah kita menganggap lingkungan itu adalah pengaruh hal yang besar, ataukah lingkungan itu menjadi pengaruh yang kecil. Karena semua tindakan kita adalah kita yang menentukan. Jadi kalau soal berbicara nantinya istilahnya pengaruhnya dan lain sebagainya, tentunya untuk cara kita menanggulangi hal tersebut, pertama kita harus berangkat dengan diri kita sendiri. Kita harus tuntas terhadap diri kita sendiri. Ketika kita sudah tuntas dari diri kita sendiri, maka kita akan tidak berpengaruh oleh faktor-faktor eksternal tadi, yang dimana kita harus istilahnya kita harus sederhananya kita harus melihat aspek-aspek yang lain, bahwasanya kita sadar bahwasanya kita di sini berdiri bukan karena kita sendiri, tapi ada karena orang tua dan kerabat kita dan teman-teman kita yang lain. Ketika kita melakukan hal tersebut, itu adalah hal yang perlu dipertimbangkan oleh kita sendiri, karena dimana pada saat ini bukan kalangan orang tua yang nantinya akan meneruskan bangsa ini, bahwasanya nanti adalah kita sebagai penerus bangsa dari Indonesia ini. Oke, berarti simpelnya kita tuh balik lagi kepada pribadi masing-masing, entah itu kita dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau ikut dengan kegiatan-kegiatan di kampus, itu bisa jadi mengurangi kita untuk pengaruh narkoba kan Mas. Terus peran sebagai mahasiswa sendiri itu gimana sih Mas untuk memerangi narkoba? Oke, peran untuk mahasiswa yang pertama, sebagai mahasiswa tentunya kita kembali lagi yang saya tekankan bahwasanya kita harus tuntas terhadap diri kita sendiri. Kita harus cari akan istilahnya terkait narkoba dan istilahnya dampak negatif, positifnya. Intinya kalau kita berbicara dampak positifnya nggak ada ya, nggak ada dampak positif dalam mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Tentunya hanya dampak negatifnya saja. Jadi ketika kita sudah tahu akan hal itu, gimana caranya kita menimbulkan sebuah lingkungan yang baik, mulai dari teman, mulai kita saling menjaga satu sama lain, saling mengingatkan antar teman. Dan ketika memang terjadi hal yang sudah ada atau sudah ada yang mengkonsumsi, setidaknya kita harus tetap mencegah akan hal itu, karena kita sebagai teman, kita sebagai mahasiswa juga harus peduli terhadap itu. Dan jangan lupa terkait pengetahuan terkait narkotika juga penting untuk kita sebagai kalangan mahasiswa. Terus nih, kan di dalam undang-undang sendiri kan diatur tuh tentang hukum mengenai narkotika. Kalau semisal anggapannya kita secara pribadi kita melihat teman kita atau saudara kita, bagaimana sih kita memberikan entah itu hukuman atau peringatan agar mereka itu jera Mas, jadi nggak menggunakan narkoba lagi? Oke, jadi kalau kita bicara soal hukuman dan jera menjera, hukum Indonesia sudah kompleks lah dalam hal ini, sudah tuntas dalam hal itu. Tetapi dalam pelaksanaannya bahwasanya tentunya ada keterbagian di sini. Yang pertama pecandu, yang kedua adalah pengedar. Yang di pecandu atau yang mengkonsumsi narkoba ini, jadi untuk konsumsi narkoba tentunya kita harus tetap sesuai dengan aturan hukum, bahwasanya harus ada tindak lanjut dari pihak berwajib. Dan jangan lupa bahwasanya ketika kita sudah menghukum, ketika dia dihukum tapi tidak ada rehabilitas dan lain sebagainya, bahwasanya dia tidak akan bakal berhenti sampai di situ. Jadi yang pertama kita harus sesuai dengan hukum, dan yang kedua kita harus istilahnya ada asas korban di situ, dan itu dilihat dari seberapa banyak mereka mengkonsumsi, seberapa banyak narkotika yang
ada di dia, itu akan mempengaruhi nanti hukumannya. Dan untuk pengedar sendiri itu adalah sebuah istilahnya hukuman yang emang harus ditegakkan di pengedar ini, bahwasanya ketika kita berbicara soal yang siapa yang mengkonsumsi, tetap dari faktor utamanya adalah di pengedar, ada di bandar, itu adalah sebuah PR pada saat ini yang harus dituntaskan oleh bukan kalangan dari, istilahnya bukan kita mencakup jauh dari pihak berwajib, tapi mulai dari diri kita sendiri bisa untuk menangani hal itu. Betul banget. Jadi gitu tuh teman-teman. Nah, menurut Pres Diki itu kita sebagai mahasiswa kita harus berangkat dari diri sendiri agar mengurangi atau mencegah dari diri kita, baik dari diri kita, dari teman-teman kita untuk penggunaan barang-barang tersebut. Jadi mungkin itu aja sih Pres dari Discuss with Porseni kali ini. Makasih banyak Pres atas waktunya, bisa ngelanjutin aktivitasnya lagi nih. Makasih banget Pres. Ya. Oke, terima kasih ya.